Perkenalkan, nama saya Eko Putra Mekolowen. Saya akan menjelaskan definisi dan gejala perilaku skizofrenia. Definisi dan gejala perilaku skizofrenia adalah gangguan kejiwaan kronis yang mempengaruhi cara berpikir seseorang, merasakan, dan berperilaku. Penderita seringkali tampak kehilangan kontak dengan realitas yang dapat sangat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Gejala utama skizofrenia terbagi menjadi 3 kategori. 1. Gejala positif. Halusinasi, biasanya mendengar suara, delusi, keyakinan yang salah, gangguan berpikir, bicara kacau, dan perilaku motor yang tidak teratur. 2. Gejala negatif. Berkurangnya ekspresi emosi atau efek datar, kurangnya motivasi, avolisi, serta ketidakmampuan untuk menikmati aktivitas. 3. Gejala kognitif. Kesulitan memusatkan perhatian, gangguan memori kerja, dan pemrosesan informasi yang lambat. 2. Struktur otak. Neurotransmitter dan faktor genetik. Secara biopsikologis, skizofrenia melibatkan sejumlah perubahan di otak dan sistem saraf pusat. A. Struktur otak. Korteks prefrontal menunjukkan penurunan aktivitas. Bagian ini berperan penting dalam fungsi eksekutif seperti pengambilan keputusan dan regulasi emosi. Hipokampus dan amigdala sering ditemukan menyusut ukurannya yang berkaitan dengan gangguan memori dan respon emosional. Vertikal lateral, ruang berisi cairan di otak, cenderung membesar menandakan hilangnya jaringan otak. B. Neurotransmitter. Dopamin. Hipotesis dopamin menyatakan bahwa kelebihan aktivitas dopaminergi khususnya di jalur mesolimbik menyebabkan gejala positif skizofrenia. Sebaliknya, kekurangan dopamin di jalur mesokortikal berhubungan dengan gejala negatif. Glutamat difungsi pada respon juga diyakini memainkan peran penting dalam timbulnya gejala skizofrenia. Faktor genetik. Skizofrenia memiliki komponen genetik kuat dengan kemungkinan lebih tinggi terjadi jika ada riwayat keluarga. Studi kembar menunjukkan tingkat rehabilitas mencapai sekitar 80%. Beberapa gen yang dikaitkan termasuk yang semuanya berperan dalam berkembangnya otak dan transmisi sinaptik. Penanganan dan terapi farmakologis. Antipsikotik generasi pertama meragakan reseptor dopamin yang sering menyebabkan efek samping seperti gangguan gerakan. Antipsikotik generasi kedua lebih tolerable secara efek samping dan juga menargetkan serotonin. Penggunaan obat harus diawasi ketat dan disesuaikan dengan respon individu. Terapi perilaku dan psikososial. Kognitif behavioral terapi membantu pasien. Pendidikan keluarga juga penting untuk mengurangi stigma dan meningkatkan dukungan sosial. Salah satu studi terbaru dari Nature Neuroscience meneliti peran mikroglia dalam proses sinaptik pruning, membutuhkan ulang koneksi sinapsis pada remaja. Studi tersebut menemukan bahwa pruning yang berlebihan mungkin berkontribusi pada skizofrenia, khususnya dalam mengganggu konektivitas di area korteks prefrontal. Skizofrenia bukan hanya gangguan kejiwaan, melainkan kondisi kompleks yang melibatkan perubahan struktural, kimiawi, dan genetik di otak. Dengan pemahaman biopsikologis yang semakin berkembang, harapannya intervensi menjadi lebih tepat sasaran, baik dari segi pengobatan maupun pencegahan. Perpaduan antara pendekatan farmakologis dan psikososial terbukti paling efektif dalam membantu pasien menjalani hidup yang lebih fungsional. Sekian penjelasan skizofrenia dari saya. Terima kasih.